wabarakatuh. Good morning, and how are you doing? Meet again with me, Miss Happy, your English teacher. Welcome to our English lesson. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dalam analytical exposition text. Yang kedua, memahami contoh analytical exposition text. Okay, students, today we will discuss about analytical exposition text. What is analytical exposition text? There are two words, analytical and exposition. Analytical means menganalisa. Exposition means pemaparan. So, analytical exposition text adalah pemaparan secara keseluruhan tentang suatu masalah dengan menampilkan argumentasi. Other definition of analytical exposition text is definisi lain dari teks analitis eksposisi adalah a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surroundings. Sebuah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya. Well, students, the social function of analytical exposition text is fungsi sosial dari teks analitis eksposisi adalah to convince the readers or to influence the readers that the topic presented is important to be discussed or at least need attention by providing arguments or opinions to support that topic. Untuk meyakinkan pembaca atau untuk mempengaruhi pembaca bahwa topik yang dikemukakan adalah penting untuk didiskusikan atau setidaknya mendapatkan perhatian dengan memberikan argumentasi atau opini untuk mendukung topik tersebut. Talking about analytical exposition text, we have to know about the characteristic of it. Berbicara tentang teks analitis eksposisi, kita harus tahu tentang karakteristiknya, yaitu first, clearly state the point of view. Pertama, menyatakan sudut pandang dengan jelas. Second, use valid research findings to support your viewpoint. Kedua, gunakan temuan penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang kalian. Third, defend your viewpoint. Ketiga, pertahankan sudut pandang kalian. Fourth, support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, or charts. Keempat, dukung sudut pandang dengan data faktual seperti grafik atau gambar. Next, in analytical exposition text, we can find parts of paragraph. There are 3 parts. Dalam teks analitis eksposisi, kita akan menemukan bagian-bagian paragraf. Ada 3 bagian.
First, thesis. Second, arguments. Third, reiteration. Now, let's discuss about it. Thesis. It is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Dalam bagian ini, penulis memperkenalkan topik yang akan dibahas dan sudut pandangnya terhadap suatu fenomena. Next, arguments. Elaborates the arguments to support the writer's position. Menguraikan argumentasi untuk mendukung posisi penulis. Sedangkan dalam bagian ini, penulis memberikan argumentasi. Jumlah argumentasi mungkin berbeda, tetapi setiap argumentasi didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. The last but not least, reiteration. It is restating the writer's point of view. Menyatakan kembali sudut pandang penulis. Dalam akhir paragraf ini, penulis menyatakan sudut pandangnya untuk memperkuat thesis. We can use the following phrases to make conclusion in reiteration. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam reiteration, yaitu in conclusion, kesimpulannya, from the facts above, dari fakta di atas, therefore, oleh karena itu, on this basis, atas dasar ini, to conclude, untuk menyimpulkan. We state that, kami menyatakan bahwa on the whole, secara keseluruhan. We conclude that, kami menyimpulkan bahwa from the statement, dari pernyataan tersebut, I personally believe, saya secara pribadi percaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang sudah disebutkan tadi, salah satunya bisa kalian gunakan dalam teks analitis eksposisi. And how about language features that's used in analytical exposition text? Well, ciri-ciri kebahasaan dalam teks analitis eksposisi adalah first, using simple present. Pertama, menggunakan bentuk present. Second, using internal conjunction. Yang kedua, menggunakan kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa, such as further, first, meanwhile, in addition, moreover, besides, beside that, etc. Third, using causal conjunction. Yang ketiga, menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, such as although, in case, as a result, in order, because of, despite, due to, etc. We can find the example of analytical exposition text in. Kita dapat menemukan contoh dari teks analitis eksposisi di dalam first, letters, surat. Second, political leaflets, selebaran politik.
Third, essays, penulisan essay. Fourth, newspaper article, artikel koran. Fifth, editorial, menulis artikel. Sixth, speech, lecturer, pidato. Seventh, legal defenses, dokumen-dokumen hukum. Okay, students, now take a look the example of analytical exposition text. There are 5 paragraphs in the text. Ada 5 paragraf dalam teks. The title of the text is Cars Should Be Banned in the City. The first paragraph is thesis. Dalam paragraf pertama, topik yang dibahas adalah mobil seharusnya dilarang di kota, dan juga menyebutkan sudut pandang dari keadaan tersebut. Then, the second paragraph is argument. Paragraf 2 adalah argumen. Dalam paragraf ini, penulis menunjukkan argumentasi atau pendapat dengan bukti dan penjelasan kenapa mobil seharusnya dilarang di kota. Karena mobil menimbulkan polusi yang menyebabkan penyakit. The third paragraph is argument. Dalam paragraf 3 ini termasuk argumen. Penulis menyebutkan pendapatnya tentang alasan kenapa mobil seharusnya dilarang di kota, yaitu banyaknya mobil di kota dengan banyaknya pejalan kaki di mana-mana dapat menyebabkan kecelakaan. The next paragraph, that is the fourth paragraph, is also argument. Pada paragraf keempat juga merupakan argumen. Penulis memberikan argumennya bahwa mobil sangat bising dengan ditunjukkan penjelasannya. And the last paragraph is reiteration. Pada paragraf terakhir, penulis menyatakan kembali sudut pandangnya berdasarkan argumentasi dan penjelasannya yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Well, students, I think that's all our lesson today about analytical exposition text. After this lesson, you can do your assignments. And if you have any difficulties, you can contact me in my WhatsApp number. Thank you, and see you again in the next lesson. Thank you for watching this video.